Shalom, selamat pagi buat anak-anak kami sekalian. Kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Untuk pertemuan kali ini, kita memasuki dari bab 2. Tapi sebelum kita masuki pertemuan kita berdoa dulu. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu kepada kami sekalian anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tetap memberikan kami kekuatan, kesehatan. Ya Bapa, biarlah kiranya apa yang kami lakukan dan apa kami pikirkan tetap Engkau berkati. Jagai kami, jagai orang tua kami, jagai saudara-saudara kami, teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tetap berikan kami kekuatan, kesehatan, dan hikmat yang daripada Engkau. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak kami sekalian, selama ini kita sudah masuk bab 1 dan sebagian juga sudah masuk kita dalam bab 2. Dan kemarin hari-hari sebelumnya saya sudah katakan baca dari bab 2 itu bagian A sampai bagian C. Kemudian ini juga kita baca, kita lanjutkan nanti sampai mungkin atau sudah dibaca anak kami sampai bagian G ya, bagian G. Ya, materi-materi sebelumnya kita sudah masuk di bab 1. Bab 1 yaitu tentang bertumbuh, tapi sekarang kita sudah masuk ke dalam bab 2. Buat anak-anak kami, di dalam bab 2 ini kita dikatakan sini bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Kita lebih diminta bertumbuh dalam menuju kedewasaan yang benar. Di dalam bab 1 kita sudah mungkin menuliskan atau menemukan pertumbuhan perkembangan yang terjadi dalam diri kita, yaitu perbedaan-perbedaan kita dari masa kecil sampai masa sekarang. Kita sudah menyadari secara fisik, mungkin secara juga tingkah laku kita sudah menyadari ada perkembangan, yaitu masa remaja. Yang mana di dalam masa itu, kita kemarin di bab 1 diperkenalkan dengan istilah ada yang disebut masking, modulation, dan simulation. Dan itulah salah satu cara kita mengenal siapa diri kita, kemudian mengenal orang lain dari segi emosinya. Sekarang kita masuk ke bab 2 menuju kedewasaan yang benar. Ini kemarin kita sudah masuk, kita pelajari tentang si Kelvin ini, yang cerita pertama. Kita sekarang masuk ke bagian C ya. Di bagian C, yaitu bagian B udah proses menjadi dewasa. Dan kita sekarang kita akui kita masa remaja. Bagaimana proses menuju dewasa dan apa sebenarnya yang diinginkan dalam bab 2 ini? Sekilas coba kita simak ini dari kesimpulan dari bagian B tadi ya, dari bab 2. Ini mungkin perlu kita anggap ini. Coba kita simak apa yang dikatakan dalam bab 2 ini. 18 kelas 10 SMA SMK mampu mengambil keputusannya sendiri. Kalaupun ia meminta nasihat, ia tidak akan begitu saja menjalankan segala sesuatu yang dikatakan oleh teman atau orang yang memberikan nasihat kepadanya. Oke, di situ yang mau diinginkan salah satu yaitu tujuannya supaya anak remaja itu lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Di dalam pertumbuhanmu sekarang masa remaja, karena kita sudah tahu masa remaja itu masa yang bisa dikatakan emosinya masih labil, gampang ngambil keputusan, menganggap semua itu gampang, mudah, padahal mungkin sulit untuk dikerjakan. Sehingga kita terkadang salah mengambil keputusan. Tetapi di dalam bab 2 ini kita lebih diingatkan agar kita menjadi dewasa yang lebih dalam mengambil keputusan itu lebih jeli, lebih memikirkan, lebih banyak mempertimbangkan, jangan hanya langsung menerima. Itu yang diingatkan. Kemudian di bab 3 dikatakan di kedewasaan penuh menurut Alkitab. Kedewasaan penuh menurut Alkitab, dan anak-anak kami pasti sudah membacanya, apa yang diinginkan sebenarnya dari kedewasaan penuh menurut Alkitab. Jadi intinya saja kita lihat dia apa sebenarnya tujuan Alkitab itu dari kitab Efesus ya, sesuai dengan judul kita tadi, kitab Efesus. Bagaimana sebenarnya kedewasaan penuh menurut Alkitab itu? Coba kita lihat menurut Efesus bagaimana sebenarnya itu, menurut Alkitab itu kedewasaan penuh itu. Kita lihat di Efesus 4. Efesus 4 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-15. Ini coba kita simak apa dikatakan di Efesus itu. Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak
yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus, yang adalah kepala. Iya, yang diinginkan dalam kitab Efesus itu kita agar berkembang dalam kedewasaan kita menuju kedewasaan yang penuh di dalam Kristus. Apa sebenarnya diajaran Kristus itu? Ajaran Yesus itu sebenarnya apa yang diajarkan kita itu? Hidup di dalam kasih. Kasih itu dirangkum dalam hukum Taurat. Hukum Taurat itu dibagi dalam dua bagian ya. Hukum Taurat yang pertama sampai keempat itu mengasihi Allah, kasih manusia kepada Allah, Allah kepada manusia. Sedangkan hukum Taurat yang kelima sampai yang ke-10 itu adalah kasih antara manusia dengan manusia. Dan kita diminta untuk kedewasaan kita itu harus hidup di dalam Kristus, kedewasaan penuh. Lalu kalau kita lihat bagaimana dengan kitab Kolose, di kitab Kolose juga tadi kita disuruh di bagian judul atas ya, tapi kita ambil intinya aja yaitu Kolose 4 ayat 10 sampai 12. Apa isinya? Coba kita simak. Inilah dia isi Kolose 4 itu. Kolose 4 ayat 10 sampai 12. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Iya. Kedewasaan penuh itu dimintakan kita supaya kita bisa hidup lebih sabar. Berusaha, terus bertekun, dan sabar. Tetapi ingat, di ujung-ujung tadi katakan, tetap bersyukur. Itu yang perlu diingatkan pada anak-anak kami yang masih remaja. Jadi tetap kita bertekun, di dalam ketekunan kita itu juga kita harus sabar. Ada kesabaran dan juga harus bersyukur. Anak-anak kami sekalian, coba kita lihat lagi dia di sini di buku kita, kembali kita ke buku kita. Di situ dikatakan juga, di situ dimintakan waspada dengan ajaran-ajaran palsu. Ya, itu bagian di berbagai ajaran palsu. Di dalam ajaran palsu di sini diceritakan yaitu termasuk salah satunya ajaran palsu yang menggoda dalam iman Kristen yaitu yang disebut dengan Children of God atau COG. Anak-anak kami pasti sudah baca. COG ini adalah suatu aliran dengan memakai Alkitab itu tapi diputarbalikkan isinya, disebut dengan Bible setan, Satanic Bible. Itulah Alkitab orang COG, Children of God. Nah, itu didirikan oleh mantan seorang pastor ya dari California. Tapi ajarannya semua berbalik dengan ajaran-ajaran Kristen. Itu bukan hanya cerita dan itu ada nyata, bisa dibaca nanti di sini mulai kapan sejarahnya atau mungkin dicari lagi dalam Google bagaimana sebenarnya COG itu. Dan bukan hanya COG, banyak lagi aliran-aliran yang lain yang bersifat ajaran sesat. Kenapa dikatakan sesat? Kalau kita lihat, kita dalami nanti kita baca siapa itu COG itu. COG itu mereka bersekutu dengan setan. Yesus diakui, tapi Yesus itu diakui sebagai anak dari setan. Kenapa? Karena Yesus itu lahir dari Maria. Maria mengandung itu katanya menurut ajaran Children of God itu adalah hasil dari persetubuhan setan Lucifer dengan Maria. Nah, jadi diputarbalikkan. Dan yang uniknya, mereka menganggap seks itu adalah suatu keindahan. Jadi Allah itu senang dengan seks. Dan orang-orang yang masuk dalam aliran Children of God ini, mereka bebas melakukan hubungan seks. Nah, jadi hasil dari seks tadi itu ada sampai berapa ribu, nanti kita lihat cerita itu ribuan, 1.400-an anak-anak hasil dari pergaulan bebas, seks bebas tadi itu. Dan sebagian ada yang dipersembahkan untuk perjamuan kudus. Ada artikel yang mengatakan demikian bahwa perjamuan kudus mereka itu dibarengan dengan darah dari anak-anak tadi itu, anak hasil seks bebas. Untuk itu diingatkan kepada anak-anak kami, hati-hati dan tetap waspada. Hati-hati, jangan karena kita lihat suatu aliran itu sangat menarik kita langsung masuk, tapi pelajari dulu. Dipelajari apa itu sebenarnya aliran yang akan kita masuki ajarannya. Karena banyak sekarang itu nabi-nabi palsu dan itu sudah diingatkan juga dalam kitab Kisah Para Rasul
bahwa memang ada nanti nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat. Makanya kita sebagai remaja tetap waspada. Gunakan dulu akal pikiran, jangan karena tadi bahasa perkembangan kita, emosi kita yang tidak stabil, sehingga kita gampang-gampang untuk menentukan suatu keputusan. Kemudian yang mau kita lihat lagi di sini buat anak-anak kami, yaitu bagian D. Di bagian D dikatakan di sini iklan. Oh, di bagian E, iklan sebagai ajaran palsu. Kenapa iklan dikatakan sebagai ajaran palsu? Ya, ini bisa kita lihat banyak sekali iklan yang menawarkan suatu produk-produk yang menyatakan bahwa produk itu sangat bagus. Misalnya tadi dikatakan dalam iklan ini iklan pemutih. Semua dikatakan siapa yang pakai itu akan putih. Dan bukan hanya iklan pemutih, banyak lagi iklan-iklan. Tapi setelah dipakai ternyata tidak. Itu termasuk dalam ajaran palsu. Makanya anak-anak kami selalu tetap pakailah ilmu pengetahuanmu, pakailah pikiranmu, analisamu. Jangan langsung gampang-gampang memilih suatu keputusan. Tapi dipelajari dulu dalam mengambil suatu keputusan supaya jangan tertipu. Kalau tertipu Anda yang rugi. Banyak sekali mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita juga, apalagi anak-anak kami yang laki-laki, kenapa mau ikut merokok atau narkoba, itu semua karena mungkin ajakan dari orang lain yang menawarkan mungkin suatu keindahan. Untuk itu lebih waspada dalam mengambil keputusan, lebih waspada dan pakailah ilmu pengetahuanmu, pakailah logikamu. Tanyakan kepada hatimu dan sebagai penyaring filternya, pakailah hatimu. Makanya hatimu isilah dengan firman Tuhan, rajinlah membaca Alkitab. Nanti firman Tuhan yang akan menyaring, menentukan layak atau tidaknya layak apa yang kau lakukan sebagai anak remaja. Jadi anak-anak kami perlu itu membaca ya, perlu memahami apa-apa aja ajaran. Kemudian kita masuk ke bagian E, ke bagian F. Nah, F, kekayaan dan sukses dengan jalan pintas. Kekayaan dengan jalan pintas, dengan kesuksesan jalan pintas. Ya, ini sifat remaja. Salah satu sifat remaja itu ingin mencapai suatu tujuan dengan gampang, selalu memikirkan hasil tanpa memikirkan proses. Banyak sekali orang memikirkan itu. Ini perlu dihindari bagi anak remaja. Contoh, kita punya cita-cita ingin mau menjadi seorang aparat negara, contoh. Tapi kita tidak pernah mau belajar, kita tidak punya persiapan. Kita beranggapan, gampang nanti tamat sekolah, dengan cara begini, dengan cara jalan curang, nanti bisa kok menjadi kayak gini. Banyak sekali manusia yang berpikiran demikian. Untuk itu diingatkan kepada anak-anak kami, jangan berpikiran demikian. Tapi untuk mencapai hasil, pakailah proses. Kita harus memakai proses, jangan langsung mencapai hasil. Ketika ujian juga, jangan kita nanti di sekolah bisa nanti mencontek, ngapain kita harus belajar, tinggal mencontek, jawabannya langsung benar. Atau nengok buku. Nah, itu cara-cara anak-anak remaja banyak kan kayak gitu, mau ujian, gak mau belajar tapi langsung bawa buku atau bawa handphone ketika ujian. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian H, dan ini menjadi tugas kita. Di sini ada tugas H, tetapi ada tambahannya dari tugas H itu. Tambahannya yaitu setelah kau nuliskan itu nanti jawabanmu, dan itu kau videokan, kau bacakan, kau videokan, kemudian kirim melalui japri kepada saya. Tuliskan apa rencanamu yang bisa bermakna. Itu tugas dari saya. Tuliskan apa rencanamu. Satu soal itu aja, enggak usah sampai soal kedua. Tuliskan apa rencanamu, apa cita-citamu. Apa cita-citamu sebagai anak remaja, apa cita-citamu, dan untuk mengisi itu supaya bermakna apa yang kau lakukan. Contoh, cita-cita ingin mau menjadi seorang polisi. Maka rencana saya akan rajin olahraga, kemudian rajin belajar, kemudian bisa bergaul dengan masyarakat, belajar berbaur dengan masyarakat, sehingga nanti ketika menjadi polisi bisa menjadi contoh pelayan dalam masyarakat. Rajin berdoa. Nah, contohnya itu. Untuk itu anak-anak kami, siapa yang punya cita-cita, tuliskanlah apa cita-citamu, itu menjadi tugasmu. Dan apa rencanamu untuk mencapai cita-cita itu, sehingga cita-citamu masa mudamu itu lebih bermakna. Setelah kau tulis nanti di dalam bukumu atau kertas folio boleh, itu kau bacakan dan kau videokan langsung. Jadi sehingga kau menyampaikan itu dengan apa yang kau tulis tadi itu, kau sampaikan dan kirimlah videonya melalui
japri kepada saya, tetapi tulisanmu tadi kau foto dan itu masukkan ke Google Classroom. Saya rasa demikian. Bagi yang kurang jelas kepada anak kami, bisa nanti ditanyakan langsung kepada saya, bisa melalui telepon atau chat segala macam. Untuk itu anak-anak kami, kalau ada yang mau ditanyakan, nggak usah sungkan-sungkan, boleh ditanyakan langsung ya, melalui telepon juga tidak masalah. Saya meladeninya. Jadi anak-anak kami itu tadi ya, tugasnya, coba nanti kau tulis dalam bukumu atau di kertas folio,